Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Apakah Kristus berbohong kepada kita? Apakah para rasul mendustai kita? Hai para pendengar, saya Mario Nugraha dan ini adalah Radio WLC. Saya tahu pertanyaan ini, apakah Kristus berbohong kepada kita? Kedengarannya seperti menghujat. Saya yakin Anda berpikir, tentu saja Yahusua tidak berbohong kepada kita. Apa yang ingin Anda sampaikan, Mario? Iya, saya tidak mencoba menyiratkan apapun. Saya sedang mencoba untuk membahas sesuatu yang nampaknya tidak ada di dalam Alkitab. Sebuah poin doktrin yang sangat penting telah dihilangkan yang membuat kita bertanya, mengapa? Apakah itu sebuah kekeliruan? Apakah itu disengaja? Atau apakah ini memang tidak ada? Karena memang tidak benar. Para pendengar, saya berbicara tentang doktrin ketuhanan Tritunggal. Jujur saja, ketika seseorang pertama kali menyampaikan kepada saya bahwa Tritunggal atau Trinitas itu tidak ada, respon pertama saya pada saat itu adalah, apa yang Anda bicarakan? Tentu saja Trinitas itu ada. Kitab suci berulang kali menyebut Roh Kudus, sehingga Trinitas itu pasti ada. Jadi hari ini saya telah meminta Doni Alexander untuk menjelaskan hal ini untuk kita hari ini para pendengar. Doni, apa yang Alkitab katakan tentang Trinitas atau Tritunggal? Ya, saya ingin menjelaskan sedikit. Nah, kita telah membahas apa yang Alkitab katakan dan apa yang Alkitab tidak katakan tentang Trinitas dalam episode-episode yang sudah tayang. Nah, Mario, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan menunjukkan itikat baik? Saya berbicara dalam konteks hukum di sini. Apa yang dimaksud dengan itikat baik dan itikat buruk, Mario? Nah, dalam perjanjian kontrak yang sah secara hukum, akan selalu ada pasal yang berjudul itikat baik atau good faith. Dan hal ini berarti bahwa kedua belah pihak akan bertransaksi satu sama lain secara jujur dan adil. Hal ini lebih lanjut disebut sebagai bertindak dengan itikat baik. Itikat buruk adalah kebalikannya. Itu berarti berbisnis dengan tidak jujur. Ini bisa termasuk tidak memberikan penjelasan secara penuh. Bisa juga termasuk adanya niat untuk menipu. Hal tersebut merupakan tindakan dengan itikat buruk, Doni. Iya, betul. Nah, beberapa tahun yang lalu, di Amerika Serikat atau di Kanada, saya tidak ingat yang mana, ada sebuah perusahaan asuransi yang memutuskan bahwa mereka perlu meningkatkan usaha mereka. Jadi mereka pun mengirimkan surat yang mengiklankan penawaran yang sangat bagus untuk sebuah polis asuransi jiwa. Nah, kebetulan salah satu dari surat yang dikirim secara acak ini dialamatkan kepada seorang mahasiswa. Saya tidak ingat namanya, jadi saya sebut saja dia Budi. Nah, si Budi membaca dan mempelajari aturan yang tertulis di dalam surat ini dan menyadari bahwa tidak ada satupun di dalam kebijakannya yang mengatakan bahwa surat itu hanya untuk manusia. Oh, jangan-jangan tidak. Dia pasti... Apa? Apa yang dia lakukan? Membeli asuransi jiwa untuk anjingnya atau sejenisnya, Doni? Dia kuliah di universitas dan tinggal di asrama. Jadi, ya, dia tidak boleh memelihara anjing atau kucing di sana. Tapi dia tetap masih punya hewan peliharaan, seekor ikan maskoki. Ikan maskoki? Salah satu jenis ikan hias yang dijual seharga berapa? 50.000 satu ekor? Ikan ini adalah ikan yang sangat umum dan memiliki harapan hidup antara 2 sampai 5 tahun jika dirawat dengan baik. Nah, terlepas dari itu, Budi memutuskan untuk mengambil polis asuransi jiwa untuk ikan masnya ini, di mana dia menjadikan dirinya sendiri sebagai penerima manfaat. Awalnya ini hanya sebuah lucu-lucuan bagi si Budi. Namun yang mengejutkannya, dan kemungkinan besar karena ada kesalahan dalam sistem, dia menerima konfirmasi bahwa Tuan Mas Kuning, nama ikannya, memang dilindungi oleh polis asuransi jiwa. Saya tidak ingat semua detailnya, tetapi sekitar 1,5 tahun kemudian, Mas Kuning ini meninggal dan pergi ke samudera langit yang tak berujung, atau kemanapun ikan pergi ketika mereka mati. Ke sistem penampungan air. Ya, ke situ juga bisa. Nah, intinya kemudian Budi segera mengajukan klaim, yang tentu saja langsung ditolak, dan dia pun mengancam untuk menuntut mereka ke ranah hukum. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia telah membayar premi asuransi mereka dengan itikat baik selama berbulan-bulan, dan dia berharap mereka sekarang menghormati kesepakatan itu.
Jadi apa yang terjadi, Doni? Nah, perusahaan asuransi mengirimkan seorang agen ke universitas untuk bertemu dengan Budi untuk menentukan apakah dia adalah tipe orang yang akan memperbesar masalah ini atau tidak. Dan mereka pun menyadari bahwa dia memang tipe orang yang akan memperbesar masalah ini. Jadi mereka menyelesaikannya di luar pengadilan dengan, saya tidak tahu, sekitar 9 juta rupiah. Ya, sekitar itu, jika saya tidak salah ingat. Sudah bertahun-tahun sejak saya membaca kisahnya, tetapi intinya, dia akhirnya mendapatkan cukup banyak uang. Mengingat keadaan pada saat itu, angka seperti itu tergolong cukup besar. Ya, Anda tahu orang-orang juga mengasuransikan kuda-kuda balap ras juara hingga miliaran rupiah. Ya, tapi kuda pacu seharga miliaran rupiah tidak sama dengan ikan mas koki, Mario. Benar-benar. Ya, poin yang ingin saya sampaikan adalah, meskipun polisnya dikabulkan karena kekeliruan yang nyata, meskipun perusahaan asuransi tidak berniat untuk menggunakannya untuk ikan, Budi tetap menang karena dia benar-benar memiliki argumen yang didasarkan pada itikat baik. Bukan salahnya jika perusahaan asuransi membuat kesalahan. Dia telah melakukan pembayaran bulanan dengan itikat baik. Jika mereka mengingkari hal tersebut, maka mereka telah melakukan tindakan yang membuat mereka dapat dicap sebagai perusahaan asuransi yang tidak bisa dipercaya. Dan itu berarti mereka mengabaikan standar bisnis yang sudah berlaku umum. Sesuai aturan hukum, walaupun mungkin tidak sejalan dengan semangat hukum itu, tetapi sesuai aturan hukum, Budi dapat mengangkat kasus ini, dan perusahaan asuransi tersebut menyadarinya. Itulah mengapa mereka bersedia memberikan sejumlah uang kepadanya, karena biayanya lebih murah daripada membawanya ke pengadilan. Ya, itu brilian. Mengapa saya tidak pernah berpikir untuk menandatangani polis asuransi jiwa untuk ikan peliharaan saya ya? Ya, saya yakin mereka sudah menutup celah itu sekarang. Jadi Anda tidak bisa membiarkan hal seperti itu terus terjadi, dan kisah seperti ini pun tentu pernah terjadi di kebanyakan perusahaan asuransi lainnya. Tapi inilah poin yang ingin saya sampaikan. Yahusua adalah Mesias yang telah lama dinantikan. Dia datang untuk mengajarkan kepada kita jalan keselamatan. Sekarang, apakah mungkin dia akan mengabaikan untuk mengajarkan kebenaran yang paling mendasar dan fundamental tentang hakikat Yahwa? Saya punya sebuah kutipan pernyataan dari seorang sarjana Yesuit bernama John Hardon. Kutipan ini berasal dari sebuah situs web Katolik Roma yang bernama catholiceducation.org. Saya ingin Anda membaca pernyataan pembukaannya dari sebuah artikel yang berjudul Doktrin Katolik tentang Tritunggal Maha Kudus. Apa yang dia katakan di situ, Mario? Misteri Tritunggal Maha Kudus adalah perihal yang paling mendasar dari iman kita. Di atasnya segala sesuatu yang lain dilandaskan dan darinya segala sesuatu yang lain berasal. Oleh karena itu, secara konsisten, gereja berkonsentrasi untuk menjaga kebenaran yang diwahyukan ini bahwa secara sifat, Tuhan itu esa dan berada dalam 3 pribadi. Begitulah derajat pentingnya Trinitas. Anda bisa melihat betapa mendasarnya, betapa fundamentalnya doktrin Trinitas bagi gereja Katolik Roma. Nah, ini ada satu kutipan pernyataan lagi. Ini dari sebuah publikasi gereja baptis. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Tritunggal adalah sebuah kebenaran fundamental dari iman kita. Ada kata itu lagi, fundamental. Gereja Inggris yang disebut gereja Anglikan atau gereja episkopal di negara-negara lain juga meyakini doktrin ketuhanan Tritunggal. Pernyataan berikut ini diambil dari churchofengland.org. Tolong bacakan apa yang dikatakan di situ, Mario. Kepercayaan kepada Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah inti dari iman kita. Begitulah. Ada begitu banyak yang bisa kita temukan jika kita mau terus membaca. Orang-orang Advent hari ke-7 yang memiliki jemaat lebih dari 20 juta orang di seluruh dunia percaya pada ketuhanan yang Tritunggal. Gereja Metodis Bersatu adalah salah satu denominasi Protestan terbesar di dunia, dan gereja ini juga mempercayai Trinitas. Dalam menjelaskan keyakinan Metodis terhadap ketuhanan Tritunggal, situs web christianityfact.org mengatakan doktrin Tuhan, khususnya Trinitas, adalah pusat dari teologi Alkitabiah. Metodis percaya mengajarkan dan mempertahankan doktrin Trinitas dengan penuh keyakinan. Kepercayaan gereja Metodis terhadap Trinitas adalah sentral, kuat, dan jelas. Ya, ketuhanan Tritunggal benar-benar merupakan keyakinan utama dan mendasar bagi mayoritas orang Kristen. Ya, sebagian besar. Sekarang saya ingin Anda membuka kitab Yesaya pasal 9, Mario. Tolong baca 2 ayat pertama. Oke, di sini tertulis, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu dia merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari dia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ini sebenarnya adalah sebuah nubuat tentang Sang Mesias. Baik, Mario. Tolong baca kitab Matius pasal 4 ayat 13-17. Peristiwa ini terjadi setelah Yahusua kembali dari pencobaan di padang gurun. Ini adalah awal dari pelayanan publiknya. Dia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan,
Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yahusua memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Pekerjaan Yahusua dalam membawa kebenaran kepada orang-orang yang tidak mengenal jalan kebenaran diibaratkan seperti membawa terang kepada orang-orang yang berada dalam kegelapan. Oke, Mario dan para pendengar, mari kita lihat tubuatan lain tentang Sang Mesias. Yang satu ini dicatat dalam kitab Yesaya pasal 42. Bacalah ayat 1-4, Mario. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia dia akan menyatakan hukum. Dia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai dia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Jadi, sekali lagi, kita melihat dengan jelas bahwa salah satu aspek terpenting dari pelayanan Sang Mesias adalah pengajarannya, tuntunannya dalam kebenaran. Dan tentu saja, begitulah Yahusua dikenal. Bahkan orang-orang yang menyangkal dia sebagai Mesias tetap mengakui dia sebagai pribadi yang berhikmat, dan perumpamaan-perumpamaannya membuat mereka kagum. Benar. Nah, Mario, saya telah mencetak beberapa ayat yang saya ingin Anda baca. Silakan sebut nama kitabnya dan bacakan ayatnya. Dan sambil Anda membacanya, saya ingin Anda memperhatikan tindakan apa yang Yahusua lakukan dalam semua ayat-ayat ini. Baiklah, kitab Lukas pasal 19 ayat 47. Tiap-tiap hari dia mengajar di dalam bait suci. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Kitab Lukas pasal 20 ayat 1. Pada suatu hari ketika Yahusua mengajar orang banyak di bait suci dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua dan mengerumuni dia. Kitab Lukas pasal 21 ayat 37. Pada siang hari Yahusua mengajar di bait suci dan pada malam hari dia keluar dan bermalam di bukit yang bernama Bukit Zaitun. Kitab Yohanes pasal 7 ayat 14. Waktu perayaan itu sedang berlangsung, Yahusua masuk ke bait suci lalu mengajar di situ. Kitab Yohanes pasal 8 ayat 2. Pagi-pagi benar dia berada lagi di bait suci dan seluruh rakyat datang kepadanya. Dia duduk dan mengajar mereka. Kitab Matius pasal 11 ayat 1. Setelah Yahusua selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah dia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Kitab Markus pasal 6 ayat 6. Yahusua berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Kitab Lukas pasal 13 ayat 22. Kemudian Yahusua berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Kitab Markus pasal 2 ayat 13. Sesudah itu Yahusua pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu dia mengajar mereka. Kitab Markus pasal 6 ayat 34. Ketika Yahusua sudah tiba di darat, dia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah dia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kitab Markus pasal 10 ayat 1. Dari situ Yahusua berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa, dia mengajar mereka pula. Oke, cukup. Saya agak terbawa suasana saat menyusunnya. Tapi ya, Anda telah menyampaikan maksudnya. Nah, apa satu hal yang selalu dilakukan Yahusua? Mengajari orang-orang. Jadi sekarang izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda. Jika doktrin Trinitas adalah kepercayaan fundamental yang menjadi dasar kekristenan seperti yang dipercaya oleh banyak orang Kristen, mengapa sifat ketritunggalan ilahi tidak menjadi fokus dari ajarannya? Mengapa Yahusua tidak mengajarkan bahwa dia sendiri adalah Allah, jika dia memang adalah Allah anak? Seperti yang dipercayai oleh para penganut Trinitas. Mengapa dia tidak pernah menjelaskan hal ini? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus, Doni. Jika Anda mendalami percakapan antara Yahusua dengan Nikodemus dalam kitab Yohanes pasal 3, di sana dia hanya membandingkan pekerjaan Roh Kudus dengan angin. Tidak ada penyebutan apapun tentang sesuatu yang Tritunggal, apalagi ketuhanan yang Tritunggal. Ya, benar. Salah satu tugas utama dari Sang Mesias adalah mengajar, untuk mengarahkan orang-orang masuk ke dalam kebenaran. Jadi, karena Yahusua datang dan menghabiskan seluruh waktunya untuk mengajar, namun dia tidak pernah sekalipun menyinggung sifat ilahi yang Tritunggal. Maka itu berarti salah satu dari dua hal ini, entah dia bertindak dengan itikat buruk, atau dia tidak mengajarkan ketritunggalan karena dia memang tidak meyakini ketritunggalan ini. Mario dan para pendengar, ingat, definisi hukum dari itikat buruk mencakup pelaksanaan tugas yang tidak bertanggung jawab dan menjauh dari kesepakatan.
kurangnya ketekunan, mengulur-ngulur waktu, serta memberikan kinerja yang tidak sempurna dengan sengaja. Jadi, Mario, katakan pada saya, yang mana yang benar? Apakah Yahusua dengan sengaja menjalankan tugasnya dengan tidak sempurna, dengan menyembunyikan informasi penting yang seharusnya menjadi dasar kekristenan? Atau apakah dia tidak mengajarkan Trinitas karena dia tidak meyakini dan mendukung Trinitas? Nah, yang mana yang benar? Tidak mungkin sang juru selamat yang sempurna bertindak dengan itikat buruk. Jadi satu-satunya pilihan yang masuk akal adalah bahwa dia tidak mengajarkan ketritunggalan karena dia memang tidak meyakini ketritunggalan itu, Doni. Itulah satu-satunya kesimpulan yang logis. Kristus bukan hanya tidak mengajarkan sifat ilahi yang Tritunggal, tetapi dia secara aktif mengajarkan sifat alamiah Yahwa yang unitarian. Bahwa Yahwa adalah satu, bukan tiga dalam satu, hanya satu. Bukalah kitab Markus pasal 12 dan bacalah ayat 28-34. Oke, di sini dikatakan, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yahusua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yahusua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yahusua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahwa itu Elohim kita, Yahwa itu Esah. Kasihilah Yahwa Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yahusua, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esah, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yahusua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan dia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Elohim. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yahusua. Hukum yang terutama yang dimaksud Yahusua adalah Shema, sebuah doa yang diambil dari sebuah ayat dalam kitab Ulangan. Doa ini sangat penting bagi orang Israel, sehingga mereka melafalkannya setiap pagi dan setiap petang. Mari kita membacanya, Mario. Saya yakin para pendengar juga pernah mendengarnya. Ada di kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Ada tahu? Mari kita baca sesuai konteksnya. Mulai dari ayat 1, hal ini dijelaskan mulai dari ayat 1 hingga ayat 4 dan 5. Musa dan Yahwa ingin orang-orang memperhatikan hal ini dengan sangat serius. Silakan, Mario. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Yahwa Elohimmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Yahwa Elohimmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Yahwa Elohim nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi ini adalah bagian awal yang sangat penting di mana Musa pada dasarnya mengatakan kepada mereka, perhatikan, ini penting, kalian harus tahu ini, akan ada ujian soal ini nanti. Jadi sekarang bacalah apa yang begitu penting ini, yang karena begitu pentingnya sehingga diperlukan 3 ayat panjang untuk mengawalinya. Dengarlah hai orang Israel, Yahwa itu Elohim kita, Yahwa itu Esah. Kasihilah Yahwa Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu dia. Pernyataan yang paling penting dalam Alkitab. Pernyataan yang oleh Kristus sendiri disebut sebagai perintah yang terutama. Dan pernyataan ini adalah pernyataan tentang sifat tunggal dari Sang Ilahi. Tidak ada Trinitas. Yang ada hanyalah Yahwa, sendirian. Sifat alamiahnya adalah unitarian, karena dia hanya ada satu. Di dalam bahasa Inggris disebut him. Dan itu adalah kata ganti orang yang bersifat tunggal. Yahusua tidak bertindak dengan itikat buruk. Dia bertindak dengan itikat baik. Dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu mengajarkan kebenaran surga. Dan dalam melakukan hal itu, dia tidak lalai untuk mengajarkan kebenaran yang sangat penting tentang hakikat Yahwa. Yahusua mengajarkan sifat alamiah Tuhan, dan dia menegaskan bahwa sifat alamiah Tuhan adalah unitarian, bukan trinitarian. Oke, Doni dan para pendengar, kita harus istirahat sejenak. Tapi ketika kita kembali, saya punya pertanyaan untuk Anda, Doni. Ya, kedengarannya bagus, Mario. Tetap di sini, para pendengar, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance
mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baik, kami kembali para pendengar. Nah, Doni, saya punya pertanyaan untuk Anda. Mungkinkah Kristus bermaksud agar para rasul yang mengajarkan tentang Trinitas? Lagi pula, dalam kitab Yohanes pasal 16, dia mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Nah, dengarkan ini. Ini perkataannya di ayat 12 sampai ayat 15. Katanya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku, sebab dia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Jadi, Doni, pertanyaan saya adalah, bagaimana kita tahu bahwa Yahusua tidak bermaksud untuk menyampaikan hal ini melalui Roh Kudus kepada para rasul, dan yang kemudian dapat diteruskan kepada kita? Mungkin persoalan ini adalah merupakan salah satu hal yang tidak dapat ditanggung oleh para murid pada saat itu, sehingga Yahusua merencanakan agar mereka mempelajarinya dari Roh Kudus. Baiklah, izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Cerita ini menurut saya akan menjawab pertanyaan Anda, Mario. Oke. Malam tanggal 23 Juni tahun 2021 adalah sebuah malam yang normal yang berlangsung seperti malam-malam yang lain. Di mana orang-orang menikmati makan malam mereka. Ada yang sibuk bersih-bersih ruangan mereka. Ada yang membaca dan menonton televisi. Anak-anak meminta izin untuk tidur lebih larut karena liburan musim panas telah dimulai. Para orang-orang dewasa membuat rencana untuk keesokan harinya. Dan akhirnya, lampu-lampu di apartemen Camp Lane di Florida itu mulai padam satu-satu saat penghuninya berangsur pergi tidur. Di pagi hari, pada tanggal 24 Juni, apartemen yang terletak di tepi pantai dan berlantai 12 itu runtuh. 98 orang tewas. Itu adalah salah satu bencana terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Wow, itu mengerikan. Apa penyebabnya, Doni? Para penyelidik menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor penyebab. Namun, faktor utamanya adalah fondasi yang salah. Halaman berita di New York Post melaporkan bahwa bangunan yang dibangun pada tahun 1981 itu sebenarnya telah tenggelam ke dalam tanah sejak tahun 1990-an. Ada sebuah reaksi berantai yang terjadi di sini. Dan memang seperti itulah semua kejadian yang besar terjadi. Tapi intinya, penyebab awalnya adalah saat area parkiran dan dek kolam renang runtuh. Pondasinya kemudian tidak kuat menopang. Dan kita tahu, ketika pondasi sudah gagal, seluruh struktur di atasnya ikut runtuh. Jadi, seperti yang Anda sudah sampaikan di akhir dari segmen sebelumnya tadi, Mario, banyak orang Kristen memandang doktrin Trinitas sebagai doktrin dasar yang menopang seluruh struktur kepercayaan mereka. Dan itu wajar. Tentu sangat beralasan untuk meyakini bahwa sifat alamiah yang sebenarnya dari Sang Pencipta adalah sebuah doktrin fundamental, doktrin dasar. Oke, menurut Anda, untuk sesuatu yang sangat penting seperti ini, apakah masuk akal bagi Anda jika Yahusua mendelegasikan pengajaran doktrin tersebut kepada orang lain, termasuk murid-muridnya? Tidak. Saya rasa tidak. Dia mengajarkan begitu banyak pelajaran lain yang juga sangat penting. Jadi, saya tidak melihat alasan mengapa dia harus berdiam dalam hal sepenting ini, Doni. Nah, tadi Anda bertanya apakah mungkin ini adalah sebuah topik yang belum siap ditanggung atau diterima oleh para murid. Jawaban saya adalah tidak. Topik tentang sifat alamiah Yahwa telah dibahas dalam kitab Ulangan. Mereka tahu doa Shema yang diucapkan pada saat ibadah pagi dan petang, yang menegaskan sifat alamiah Sang Pencipta yang adalah satu. Jadi jawabannya tentu tidak. Topik tentang natur atau sifat alamiah ilahi bukanlah sesuatu yang terlalu canggih atau baru, yang akan membuat para murid kesulitan untuk memahaminya. Mereka sudah mengetahui seperti apa hakikat Yahwa. Oke, itu benar. Saya paham dengan penjelasan Anda, Doni. Ini poin lainnya. Doktrin ketuhanan Tritunggal tidak muncul dimanapun di dalam Alkitab. Nah sekarang, demi kepentingan argumen, mari kita asumsikan bahwa dalam topik yang sangat penting ini, Yahusua memutuskan untuk menyerahkannya kepada Roh Kudus untuk mengajarkan doktrin Tritunggal ini kepada para rasul. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, mengapa ajaran ini tidak muncul di bagian lain dalam kitab-kitab Perjanjian Baru? Dan faktanya, ajaran Tritunggal memang tidak ada di dalam Perjanjian Baru. Benar. Tidak ada di dalam kitab-kitab Injil. Dan tidak ada di dalam tulisan-tulisan Paulus, atau Petrus, atau Yohanes, atau Lukas, atau penulis-penulis Perjanjian Baru lainnya yang mengajarkan tentang Allah yang memiliki 3 pribadi. Ya, itu benar. Dan bagi mereka yang berpikir, tunggu dulu. Bagaimana dengan kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7? Oke, izinkan saya menjawabnya. Bagi mereka yang tidak mengenal ayat tersebut, kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 adalah bukti utama yang ditunjukkan oleh orang-orang bahwa ketritunggalan Allah ada di dalam Alkitab. Ya, beri saya waktu sebentar Mario untuk menemukannya dan saya akan membacanya. Di sini tertulis, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa
firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya, kedengarannya cukup meyakinkan, ya kan? Iya benar. Masalahnya adalah ayat ini tidak muncul dalam manuskrip tertua yang masih ada. Bahkan ayat ini pada faktanya baru ditambahkan 1000 tahun setelah Kristus. Seseorang memutuskan bahwa Alkitab seharusnya berisi sesuatu tentang Trinitas dan menambahkannya. Nah Doni, saya teringat Anda pernah menyuruh saya membaca sebuah kutipan dari seorang sarjana tentang fakta ini. Apa Anda masih memiliki kutipan ini, Doni? Ya, tunggu sebentar Mario, saya buka dulu di monitor ini. Bukan ini. Ya, ini dia. Dalam sebuah buku pelajaran di kampus yang berjudul Dari Yesus sampai Konstantin, Sejarah Kekristenan Awal, Bart Ehrman membuat pernyataan mengenai doktrin Trinitas. Dia berkata, doktrin Trinitas tidak dapat ditemukan secara langsung dan jelas dalam tulisan-tulisan Kristen yang paling awal. Satu-satunya bagian dari Perjanjian Baru yang menyatakan doktrin ini, Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7-8. Pada awalnya bukan bagian dari teks, melainkan ditambahkan oleh para ahli kitab yang cerdik secara doktrinal di kemudian hari. Ayat-ayat ini tidak ditemukan dalam manuskrip Yunani manapun hingga abad ke-11. Saya selalu menyukai kalimat di mana dia berkata, ayat-ayat itu ditambahkan oleh para ahli kitab yang cerdik secara doktrinal. Ya, dengan kata lain, mereka melihat adanya lubang dalam teologi mereka. Kitab suci tidak mengajarkan tentang Trinitas. Jadi ya, mereka memutuskan untuk melengkapi kekurangannya. Dalam mata kuliah yang sama, Ehrman juga menyatakan, katanya, doktrin ini nyatanya bukan doktrin yang diucapkan oleh Yesus, Paulus, atau penulis Kristen lainnya dalam 100 tahun pertama kekristenan. Wow. Jadi, ini membawa saya kembali ke pertanyaan saya sebelumnya, Mario. Sebagai sebuah doktrin dasar yang fundamental, dapatkah kita secara logis mengharapkan bahwa orang-orang yang meletakkan dasar bagi kekristenan, yaitu Yahusua dan para rasul, dapatkah kita benar-benar berharap bahwa mereka akan tetap diam pada topik yang sama pentingnya dengan hakikat dari Sang Pencipta itu sendiri? Tentu tidak. Itu konyol. Ya, itu akan menentang logika. Sekarang, mari kita sedikit membahasnya lebih dalam. Saya ingin mengingatkan para pendengar kita tentang definisi iman menurut kamus. Mario, tolong ambillah kamus antik Anda yang sangat berguna itu dan bacalah definisi iman untuk saya. Dan juga untuk para pendengar kita. Oke, ini adalah kamus favorit saya. Definisi kata-kata di dalam kamus ini jauh lebih dalam daripada yang Anda temukan dalam kebanyakan kamus modern para pendengar. Oke, di sini dikatakan, iman, keyakinan atau kepercayaan, persetujuan pikiran bahwa apa yang dinyatakan oleh pihak lain adalah kebenaran, yang didasarkan pada otoritas dan kebenaran pihak lain itu, tanpa memerlukan bukti apapun. Penilaian bahwa apa yang dinyatakan atau disaksikan oleh pihak lain adalah merupakan kebenaran. Baiklah, dengan mengingat definisi tersebut, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda, Mario. Kita tahu kredo atau pernyataan iman dari mayoritas gereja mengatakan bahwa Anda harus percaya kepada Trinitas agar Anda dapat diselamatkan. Itu adalah salah satu doktrin yang mereka gaungkan. Jadi, izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda. Di atas otoritas apa Anda akan menyandarkan iman atau keyakinan ini? Apa maksud Anda, Doni? Atas dasar otoritas apakah Anda mendasarkan keyakinan Anda bahwa ini adalah doktrin yang sah dan bahwa hal ini sangat penting, sehingga jiwa-jiwa dapat hilang selamanya karena tidak meyakininya? Doktrin Trinitas ini tidak ada dalam Alkitab seperti yang telah kita dokumentasikan dengan baik dalam episode-episode radio kita yang lain. Yahusua tidak pernah mengajarkannya. Para rasul juga tidak pernah mengajarkannya. Jadi atas dasar apa Anda menyandarkan iman atau keyakinan Anda bahwa ini adalah sebuah doktrin yang benar? Jika doktrin ini tidak ada dalam Alkitab dan memang tidak ada, maka otoritas siapakah yang Anda percayai? Itulah yang disebut iman. Persetujuan dari pikiran bahwa apa yang dikatakan seseorang itu benar tanpa memerlukan bukti lain. Jadi, pada apa atau pada siapa iman Anda bersandar ketika Anda menerima doktrin ini? Tradisi? Ya, tradisi. Nah, saya sudah mencetak definisi dari kata tradisi. Nah, ini dia. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Cara berpikir atau perilaku yang diikuti oleh suatu masyarakat secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Sebuah kebiasaan atau tindakan daur ulang. Dengan tradisi, Anda sama sekali tidak memiliki jaminan bahwa sesuatu yang diwariskan itu adalah merupakan kebenaran. Sebagai contoh, ambil saja teori soal kuman. Pada tahun 1860-an, ahli mikrobiologi Prancis, Louis Pasteur, menemukan kuman. Tak lama kemudian, ahli bedah Inggris Joseph Lister menerapkan penemuan Pasteur pada praktik medisnya sendiri, sehingga mengurangi jumlah kematian akibat infeksi kuman pada pasiennya. Namun, berapa ribu tahun telah berlalu, dan berapa banyak orang yang telah meninggal karena sebelum Pasteur, orang-orang percaya bahwa penyakit itu disebabkan oleh racun atau udara yang buruk. Banyak. Keyakinan semacam itu sudah ada sejak Hippocrates pada abad ke-4 sebelum Masehi, Doni. Kepercayaan ini memiliki asal-usul yang cukup kuat. Ini adalah perihal yang dipercayai semua orang selama ribuan tahun. Tetapi hanya karena sebuah kepercayaan itu sudah tua, apakah itu membuatnya menjadi benar? Tentu saja tidak. Ini adalah sesuatu yang akan sangat menantang bagi para pendengar kita yang beraliran Katolik Roma dan Ortodoks. Mario dan para pendengar,
Katolik mengajarkan bahwa kebenaran berasal dari dua sumber, kitab suci dan tradisi para bapa gereja. Namun seperti yang sudah sering kita sampaikan sebelumnya, usia atau waktu tidak akan mengubah kesalahan menjadi kebenaran. Jadi, masing-masing dari kita harus bertanya pada diri sendiri, siapakah yang akan kita percayai? Firman Yahwa yang terdapat di dalam kitab suci, atau keyakinan dan pendapat manusia yang tentu saja rentan salah? Nah, karena kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Yahwa, jadi menurut saya satu-satunya jalan yang aman adalah dengan mengandalkan kitab suci saja untuk mendapatkan kebenaran, Doni. Ya, saya setuju. Ada suatu masa ketika orang-orang dibakar di tiang pancang karena menolak Trinitas. Kita semua bisa bersyukur bahwa hal itu tidak lagi dilakukan. Tetapi jika dipikir-pikir, orang-orang percaya setidaknya terancam jika mereka menolak ajaran sesat yang satu ini. Iya, mereka terancam dikucilkan. Atau bisa juga tersesat. Millard Erickson adalah seorang teolog Injil Kristen. Dia juga dikenal karena telah menulis cukup banyak buku tentang teologi Kristen. Termasuk salah satunya yang berjudul Siapa yang Merusak Trinitas. Bahkan beberapa bukunya membahas tentang doktrin Trinitas. Saya memiliki sebuah kutipan darinya yang saya ingin Anda baca, Mario. Dan saat Anda membacanya, perhatikan apa ancaman untuk ketidakpercayaan di sini. Silakan. Baiklah, di sini tertulis, cobalah untuk menjelaskannya dan Anda akan kehilangan akal sehat Anda. Tetapi cobalah untuk menyangkalnya dan Anda akan kehilangan jiwa Anda. Jadi, cobalah untuk memenuhi otak Anda dengan ide konyol tentang ketuhanan 3 dalam 1 ini. Dan Anda akan menjadi gila. Tapi jika Anda menolaknya, Anda akan tersesat. Bagaimana? Jadi sebuah dilema, kan? Iya, saya harus mengakui bahwa jika doktrin tentang Tuhan yang memiliki 3 wujud adalah benar, maka Yahusua dan para rasul sangat lalai dalam menjelaskannya. Sama sekali tidak jelas. Bahkan doktrin ini sama sekali tidak ada di dalam Alkitab, Doni. Oke, untuk kepentingan pembahasan ini, mari kita asumsikan sejenak bahwa Yahusua benar-benar bermaksud agar Roh Kudus mengajarkan doktrin Trinitas setelah kenaikannya. Untuk saat ini, kita akan mengesampingkan fakta bahwa doktrin Trinitas bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan tentang sifat alamiah Yahwa, dan hanya menerima bahwa Yahusua bermaksud untuk menjadikannya sebagai salah satu pelajaran yang diajarkan oleh Roh Kudus. Tapi, mengapa Roh Yahwa tidak langsung mengajar para rasul pada saat itu? Mengapa harus menunggu ratusan tahun lamanya untuk sebuah doktrin fundamental? Ya, hal itu tidak masuk akal. Dan inilah poin lainnya. Orang-orang yang berkompromi dengan paham agama-agama berhala lah yang memberi kita doktrin Trinitas. Mengapa ada di antara kita yang percaya bahwa orang-orang seperti itu, para pengecut yang berkompromi demi kekuasaan dan pengaruh duniawi, harus dipercayakan dengan kebenaran tentang sifat alamiah ilahi? Itu bodoh. Namun itulah yang diajarkan untuk kita percayai. Oke, Mario, saya ingin Anda membuka kitab Yohanes pasal 17 dan membacakan ayat 3 untuk kita. Peristiwa ini terjadi tepat sebelum penangkapan Yahusua di Taman Getsemani. Dia berusaha menjejalkan semua pengajaran yang dia bisa. Nah, apa yang dikatakannya dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Yahwa yang benar, dan mengenal Yahusua Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa kita mengenal Yahwa. Jadi, sudah jelas, bagian yang tidak terpisahkan dari pengenalan akan Dia adalah pemahaman akan hakikatnya. Sekarang, mengapa informasi yang begitu penting, begitu mendasar dan esensial sebagai fondasi kita untuk diselamatkan, mengapa harus menjadi informasi yang dirahasiakan selama ratusan tahun? Ya, itu tidak konsisten dengan cara kerja Yahwa. Yahusua berkata kepada Nikodemus, karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yahusua menjelaskan kepada Nikodemus tentang jalan keselamatan. Paulus juga melakukan hal yang sama. Nah, Mario, tolong bacakan kitab Roma pasal 10 ayat 9 untuk kita. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yahusua adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Yahwa telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ada begitu banyak seruan penginjilan yang didasarkan pada ayat-ayat ini dan ayat-ayat lain yang serupa. Namun tidak pernah sekalipun ayat ini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa Yahusua adalah Yahwa atau bahwa Yahusua adalah juga ilahi. Orang-oranglah yang memberi penafsiran seperti itu pada ayat-ayat tersebut. Tetapi ketika Anda membacanya apa adanya, sebagaimana yang tertulis, maka Anda tidak akan mendapatkan penafsiran seperti itu. Bahkan, mari kita kembali ke beberapa ayat sebelumnya. Bacalah bagian ini kembali, Mario. Mari kita lihat sesuai konteksnya. Untuk mendapatkan konteksnya, kita harus membacanya dari ayat dari ayat 4. Silakan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yahusua turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi, apakah katanya? Ini,
Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yahusua adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Yahwa telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Agenda ilahi selalu menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh orang-orang berdosa untuk mendapatkan keselamatan. Dan pengetahuan tentang hakikat Yahwa yang sebenarnya tentu saja termasuk dalam kategori informasi yang penting. Benar, saya tertarik pada fakta bahwa, seperti yang Anda katakan, Doni, khotbah-khotbah penginjilan didasarkan pada ayat-ayat ini. Namun, segera setelah seseorang menyatakan keinginannya untuk dibaptis, maka semakin banyak lagi persyaratan lain yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Paulus berkata, akuilah dengan mulutmu bahwa Yahusua adalah Tuhan, dan percayalah dalam hatimu bahwa Yahwa telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Namun, sebagian besar gereja saat ini menjadikan kepercayaan kepada ketuhanan Tritunggal sebagai salah satu dari beberapa persyaratan untuk bergabung dengan gereja mereka. Yahusua berusaha keras untuk menunjukkan bahwa hubungan yang dia miliki dengan Yahwa adalah sama seperti yang kita miliki dengan Yahwa, yaitu hubungan antara ciptaan dengan sang penciptanya. Bukan salah satu mitra yang setara dan kekal, melainkan ciptaan pada sang penciptanya. Dia bahkan dengan tegas berterus terang bahwa Allah kita adalah juga Allahnya. Itu fakta. Yahusua sendiri yang berkata seperti itu. Tolong buka kitab Yohanes pasal 20, Mario. Peristiwa ini terjadi di pagi hari pada saat kebangkitan. Maria Magdalena mendatangi kubur itu pagi-pagi sekali, dan ketika dia menemukannya kosong, dia bergegas pergi untuk memberitahu Petrus dan Yohanes. Tentu saja mereka sangat khawatir dan berlari untuk melihat dan mendapati bahwa kubur itu memang sudah kosong. Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka mengira mayat Yahusua telah dicuri. Maka mereka pun akhirnya pergi. Tetapi Maria tetap tinggal di sana sambil menangis. Kita semua tahu ceritanya. Yahusua menampakkan diri kepadanya dan bertanya, mengapa Maria menangis? Ketika dia menyadari siapa yang sedang berbicara dengannya, Maria merasakan sukacita yang besar. Sehingga dia dengan segera mendekat. Sekarang baca ayat 17 dan perhatikan dengan seksama. Pesan apa yang Yahusua minta untuk disampaikan kepada para murid? Silakan, Mario. Kata Yahusua kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Di sini tidak ada sesuatu yang mengatakan bahwa Yahusua setara atau sejajar dengan Yahwa. Sebaliknya, Yahusua dengan tegas menempatkan dirinya di bawah dan lebih rendah dari Yahwa. Paulus melakukan hal yang sama. Mario, tolong buka kitab 1 Korintus pasal 15. Ada bagian yang menarik di sini yang menyoroti hubungan yang tidak setara antara Yahwa dan Yahusua. Tidak setara karena Yahusua jelas lebih rendah dari sang Bapa. Oke, Anda ingin saya membaca dari mana? Tolong mulai dari ayat 24 dan baca sampai ayat 28, Mario. Oke. Oh ya, saat Anda membacanya jangan mengganti gelar yang digunakan di situ. Kita biasanya secara langsung menggantinya dengan nama pribadi Yahwa. Tetapi kali ini, baca saja sebutan gelar yang tertulis di situ. Karena ketika kita berbicara tentang Trinitas, Allah Bapa dan Allah Anak, itu seharusnya setara. Oke, mari kita simak hal tersebut di bagian ini. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana dia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah dia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena dia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa dia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka dia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Allah di sini tentu saja adalah Yahwa, dan Yahusua adalah sang anak. Tetapi bukan dalam pengertian Trinitas, di mana sang anak dinyatakan setara dengan Yahwa. Yahusua adalah anak tunggal Yahwa. Tetapi hal ini tidak membuatnya setara dengan Yahwa. Faktanya, ayat ini menekankan fakta bahwa mereka sesungguhnya tidak setara. Perhatikanlah ketidaksetaraan antara Bapa dan sang anak. Siapakah yang meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Yahusua? Bapa. Jadi Bapa lebih besar daripada sang anak. Karena yang lebih besar memberikan kehormatan dan kuasa kepada yang lebih kecil. Dan jika mereka setara, maka hal itu tidak akan terjadi. Yang setara tidak akan bisa memberikan kehormatan dan kuasa kepada yang sederajat. Hanya yang lebih besar yang dapat memberikan kepada yang lebih kecil. Dan itulah yang Paulus jelaskan di sini. Oke, saya punya pertanyaan, Doni. Sebelumnya, kita sudah berbicara bagaimana Yahusua mengatakan kepada para murid bahwa masih banyak hal yang harus dia katakan kepada mereka,
namun mereka belum siap untuk mendengarnya. Sehingga Yahusua berjanji bahwa Roh Kudus yang akan mengajarkannya kepada mereka ketika Roh Kudus nantinya turun. Nah, adakah sesuatu dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa hal itu sudah terjadi? Karena masuk akal jika Roh Kudus akan mengajarkan mereka kebenaran-kebenaran yang lebih tinggi. Dan di dalamnya bisa saja termasuk doktrin Trinitas. Dan fakta bahwa Kristus sendiri tidak mengajarkannya tentu menjadi sesuatu yang masuk akal jika Roh Kudus akan mengajarkan sifat alamiah Yahwa ketika dia diturunkan kepada mereka. Itu pertanyaan yang bagus, Mario. Dan jawabannya adalah, ya, hal ini telah terjadi dan akan terus terjadi. Karena Roh Kudus tidak pernah berhenti menarik hati manusia untuk datang kepada Yahwa. Bukalah kitab Kisah Para Rasul pasal 1 dan bacalah 2 ayat pertama, Mario. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yahusua sampai pada hari dia terangkat. Sebelum itu, dia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini adalah bagian yang sangat menarik. Lukas secara tidak langsung menyatakan bahwa setelah kebangkitan Yahusua dan sampai pada waktu kenaikannya, dia mengajar dan memberikan arahan kepada para murid melalui Roh Kudus. Dan tentu saja, ada pencurahan roh yang luar biasa pada hari Pentakosta. Kita bahkan dapat membaca khotbah Petrus pada hari Pentakosta, dan tidak ada satupun yang menyebutkan tentang ketuhanan Tritunggal. Itu bahkan tidak dibahas karena mereka telah mengetahui hakikat Yahwa yang sebenarnya, bahwa dia adalah satu, bukan tiga dalam satu, hanya satu. Ya, itu menarik. Peristiwa ini terjadi setelah kematiannya, namun tidak ada satu hal pun yang dikatakan tentang Yahusua sebagai Allah atau setara dengan Yahwa. Dan tidak ada satupun di dalam kitab-kitab perjanjian baru, selain dari bagian dalam kitab 1 Yohanes yang merupakan hasil tambahan di kemudian hari, yang mengatakan sesuatu tentang Yahwa dan Yahusua dan Roh Kudus yang merupakan satu entitas ilahi yang sama. Apakah kita harus percaya bahwa setelah 300 tahun kemudian, Yahwa memutuskan untuk mengutus Roh Kudus untuk menyatakan Trinitas kepada sebuah konsili yang sebagian besar terdiri dari para uskup Yunani, yang dipimpin oleh seorang kaisar penyembah berhala yang merupakan Pontifex Maximus dari agama Romawi yang kafir? Benarkah? Apakah ada konsistensi, walaupun sedikit, yang menyatakan bahwa Yahwa akan memilih untuk mengungkapkan doktrin yang begitu penting yang disebut sebagai batu penjuru iman Kristen kepada orang-orang yang seperti itu? Atau bahwa Yahwa barulah akan melakukannya berabad-abad setelah Kristus? Tidak. Itu tidak masuk akal. Dia tidak akan melakukan hal itu, Doni. Pengakuan iman Athanasius sendiri yang muncul lama setelah itu, yaitu pada akhir abad ke-5 atau awal abad ke-6. Nah, saya telah mencetaknya dan saya ingin Anda membacanya, Mario. Dan ketika Anda membaca, saya ingin Anda memperhatikan bagaimana selama 500 tahun setelah Kristus, ajaran sesat ini sekarang telah menjadi sebuah isu keselamatan. Silakan. Barang siapa yang ingin diselamatkan, maka lebih dulu dari segala sesuatu, dia perlu berpegang teguh pada iman yang atau Katolik. Oke, saya akan menyela Anda sebentar. Kata Katolik di sini tidak mengacu pada Gereja Katolik Roma. Kata ini hanya berarti universal. Dengan kata lain, kata ini mengacu pada kekristenan secara keseluruhan sebagai agama yang berbeda dari semua agama lain di dunia. Baiklah, silakan dilanjutkan, Mario. Jika orang tidak memelihara iman yang universal, utuh dan tak bercela, maka tidak diragukan dia akan binasa untuk selama-lamanya. Iman yang universal ialah bahwa kita menyembah Allah yang satu dalam Trinitas dan Trinitas di dalam kesatuan, tanpa mencampur aduk oknum-oknum dan tanpa memisahkan zat. Sebab oknum Bapa adalah lain, oknum Anak adalah lain, dan oknum Roh Kudus adalah lain. Tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu keilahiannya, sama kemuliaannya, dan sama kekal keagungannya. Sebagaimana Bapa, demikianlah Anak, demikianlah Roh Kudus. Bapa tidak diciptakan, Anak tidak diciptakan, Roh Kudus tidak diciptakan. Bapa tak berhingga, Anak tak berhingga, Roh Kudus tak berhingga. Bapa adalah kekal, Anak adalah kekal, Roh Kudus adalah kekal. Namun bukan tiga yang kekal, melainkan satu yang kekal. Sebagaimana bukan tiga yang tidak diciptakan, dan bukan tiga yang tak berhingga, melainkan satu yang tidak diciptakan, dan satu yang tak berhingga. Sama seperti Bapa adalah Maha Kuasa, Anak adalah Maha Kuasa, Roh Kudus adalah Maha Kuasa. Namun bukan tiga yang Maha Kuasa, melainkan satu yang Maha Kuasa. Seperti Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, dan namun tidak ada tiga Allah, melainkan satu Allah. Seperti Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, namun tidak ada tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan. Sebab sama seperti kita diharuskan oleh kebenaran Kristen untuk mengakui setiap oknum masing-masing adalah Allah dan Tuhan, demikianlah kita dilarang oleh agama yang universal untuk mengatakan tiga Allah atau tiga Tuhan. Bapa tidak dibuat oleh seseorang, tidak diciptakan dan tidak diperanakan. Anak tidak dibuat,
tidak diciptakan, tetapi diperanakan oleh Bapa. Roh Kudus tidak dibuat, tidak diciptakan, dan tidak diperanakan, tetapi keluar dari Bapa dan Anak. Jadi, ada satu Bapa, bukan tiga Bapa. Ada satu Anak, bukan tiga anak. Ada satu Roh Kudus, bukan tiga Roh Kudus. Dan di dalam Trinitas itu tidak ada yang lebih dulu atau yang lebih kemudian. Tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Tetapi ketiga oknum ini adalah kekal satu sama lain dan setara satu sama lain. Sedemikian sehingga dalam segala hal, seperti sudah dikatakan di atas, kesatuan itu harus disembah di dalam Trinitas, dan Trinitas itu di dalam kesatuan. Jadi siapa yang ingin selamat, dia harus mempunyai pendapat yang demikian mengenai Tritunggal. Oke, sudah cukup. Selanjutnya turun ke bawah dan baca baris terakhir. Apa isinya, Mario? Itulah iman yang universal, dan jika orang tidak mempercayainya dengan sungguh dan teguh, maka dia tidak akan menjadi selamat. Wow, sangat berbeda dengan apa yang Paulus katakan. Paulus berkata bahwa jika Anda mengaku dengan mulut Anda bahwa Yahuswa adalah Tuhan, dan jika Anda percaya dengan hati Anda bahwa Yahwa telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka Anda akan diselamatkan. Namun di sini, sekitar 500 tahun kemudian, tiba-tiba ada hal-hal lain. Ada kepercayaan yang berbelit-belit, kontradiktif, dan benar-benar membingungkan. Yang jika kita tidak meyakininya, meskipun kita mengakui bahwa Yahuswa adalah Tuhan, dan bahwa Yahwa telah membangkitkannya dari antara orang mati, maka kita akan tetap terhilang. Apakah Anda melihat bagaimana hal ini bertentangan dengan kitab suci, Mario? Iya, dan bukan hanya dalam pengajarannya tentang sifat alamiah Yahwa, tetapi juga tentang apa yang harus kita percayai untuk diselamatkan. Mengubah ajaran Yahwa yang sudah jelas dan membawa Injil yang berbeda adalah sesuatu yang sangat serius. Friedrich Lupsch adalah seorang sejarawan gereja Jerman. Dia juga seorang teolog yang dihormati. Pada tahun 1922, beberapa tahun sebelum kematiannya, dia mengajar di kampus Oberlin di Ohio, Amerika Serikat. Ketika berada di sana, dia menyatakan bahwa tidak ada satupun dari rekan-rekannya di Jerman yang percaya bahwa teologi tradisional mengenai sifat alamiah dan karya Yahuswa seperti yang diajarkan di Nisea pada tahun 325 atau di Chalcedon pada tahun 451 adalah sah secara alkitabiah. Apa? Coba katakan lagi, Doni. Lupsch mengungkapkan bahwa rekan-rekannya di Jerman percaya bahwa sifat dan karya Yahuswa seperti yang didefinisikan di Konsili Nisea dan Chalcedon tidak sesuai dengan Alkitab. Wow, itu pernyataan yang cukup jitu, ya kan? Dia bahkan melangkah lebih jauh lagi. Dia mengatakan bahwa pada abad kedua, sebuah paham politeis yang terselubung masuk ke dalam gereja. Ini adalah paham yang mempercayai banyak Tuhan atau dewa. Seperti yang telah kita bahas dalam program sebelumnya, para bapak-bapak gereja mula-mula telah dirusak oleh gagasan-gagasan Platonis yang diwarisi dari para penyembah berhala. Kondisi ini menciptakan kebutuhan akan adanya Allah atau Tuhan kedua. Nah, dan seperti yang telah Anda bahas sebelumnya, Doni, ketuhanan Tritunggal itu sendiri berasal dari paham penyembah berhala. Dan masalahnya, para ahli Alkitab mengetahui hal ini. Lihat ini, baca kutipan yang ini. Itu, yang berasal dari artikel yang berjudul Doktrin-Doktrin Kekristenan yang Hilang, Doktrin Trinitas. Oke, di sini dikatakan, karena Tritunggal merupakan bagian yang sangat penting dari doktrin Kristen di kemudian hari, maka sangatlah mengejutkan bahwa istilah ini tidak muncul dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Demikian juga, konsep yang dikembangkan tentang tiga mitra yang setara dalam kealahan yang ditemukan dalam rumusan-rumusan pengakuan iman yang lebih baru, tidak dapat dideteksi dengan jelas dalam batasan-batasan kanon. Perhatikan, Trinitas di sini disebut sebagai bagian penting dari doktrin Kristen di kemudian hari. Hal itu tidak ada dalam bahasa aslinya. Oke Mario, apa yang berikutnya? Ini adalah kutipan dari buku The Doctrine of the Trinity oleh Anthony Buzzard dan Charles Hunting. Kutipan dari buku ini berkata, salah satu keajaiban besar dalam sejarah Kristen adalah kemampuan para teolog untuk meyakinkan orang-orang Kristen bahwa tiga pribadi adalah benar-benar satu Tuhan. Baik, Mario dan para pendengar, saya ingin menutup diskusi kita tentang topik hari ini dengan sebuah ayat dari kitab Wahyu pasal 22. Sekali lagi, kitab Wahyu pasal 22, ayat 18 dan 19. Tolong buka dan bacakan untuk kita semua, Mario. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Yahwa akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Yahwa akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ya, tentu saja. Dalam konteksnya, ayat ini berbicara tentang nubuatan-nubuatan dalam kitab Wahyu. Tetapi prinsipnya tetap sama. Kita tidak boleh menambahi Alkitab, dan juga tidak boleh mengurangi Alkitab. Kita harus menerima Alkitab, sebagaimana yang tertulis di dalamnya. Dan apa yang Alkitab ajarkan adalah bahwa Yahwa adalah Allah yang esa. Dia bukan kemitraan dari tiga makhluk yang setara. Hanya ada Dia.
Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Jadi apa yang Anda dapatkan dari kotak surat harian kita pada hari ini, Mario? Baiklah, pertanyaan yang kita dapatkan datang dari negara pemilik Pulau Paskah. Chili? Ya, Anda tahu kita berbicara tentang monumen kepala-kepala yang ada di Pulau Paskah. Tapi belum lama ini, mereka menemukan bahwa monumen kepala-kepala itu ternyata bukan hanya kepala, melainkan juga memiliki tubuh. Kedengarannya lucu, Mario. Kebanyakan kepala memiliki tubuh. Tapi ya, saya tahu apa yang Anda maksud. Itu menarik. Dan terakhir saya dengar, belum ada orang yang mengetahui apa fungsi dari situs itu. Oke, jadi apa pertanyaan hari ini? Matias dari Vina del Mar, Chili, menulis, di mana batas dari memberikan pipi kiri kepada mereka yang menampar pipi kanan, supaya kita tidak berakhir dimanfaatkan? Oke, itu adalah sebuah garis batas yang sulit untuk ditarik. Pertama-tama, izinkan saya mengatakan bahwa Matias telah mengajukan pertanyaan yang sangat mendalam. Terlalu banyak orang Kristen yang berpikir bahwa untuk menjadi sama seperti Kristus, mereka harus tahan atau menerima pelecehan. Dan pelecehan datang dalam berbagai bentuk. Tentu saja ada pelecehan fisik, tetapi ada juga pelecehan verbal dan mental, yang semuanya juga merupakan pelecehan emosional. Tapi ada juga orang-orang yang dimanfaatkan dalam kehidupan. Orang-orang menjelek-jelekan Anda di belakang Anda. Orang-orang yang mencoba menyabotase apapun yang penting bagi Anda. Apakah itu hubungan atau pekerjaan Anda? Iya, apakah kita benar-benar harus duduk di sana dan menerimanya? Atau bisakah kita menarik sebuah garis batas dan jika bisa, di mana kita harus menarik garis tersebut? Semua itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Ya, kita tentu saja bisa menarik garis batas. Kristus sendiri melakukannya. Memberi pipi yang lain berarti kita tidak boleh langsung membalas dendam. Setiap orang memiliki hari yang buruk. Setiap orang membuat kesalahan yang perlu diampuni. Meskipun demikian, tidak ada salahnya untuk mengamati apakah pola pelecehan dan pengambilan keuntungan berkembang dan, jika bisa, menolak untuk melanjutkan pola yang tidak sehat tersebut. Oke, apakah istilah memberi pipi kiri saat pipi kanan ditampar berarti bahwa Anda tidak marah? Belum tentu. Kita cenderung memandang marah sebagai sebuah dosa. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yahwa sendiri marah. Kemarahan dapat menjadi reaksi yang benar terhadap kesalahan. Bagaimana kita bereaksi saat kita marah? Itulah yang menentukan apakah kita telah jatuh ke dalam dosa atau tidak. Dan itulah mengapa saya mengatakan bahwa ketika kita dianiaya, kita tidak boleh membalas dendam. Oke, Mario, tolong buka kitab Yohanes pasal 7. Dalam kitab Yohanes pasal 6, kita membaca bahwa banyak pengikut Yahuswa yang tersinggung dan berhenti mengikutinya. Kondisi itu sangat buruk sehingga Yahuswa bahkan bertanya kepada para murid, apakah mereka akan meninggalkannya juga? Pada saat itulah Petrus berkata, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki firman yang hidup dan kekal. Sekarang bacalah ayat pertama dari pasal 7, Mario. Sesudah itu Yahuswa berjalan keliling Galilea, sebab dia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Yahuswa membuat sebuah batasan. Dia tidak membalas dendam. Dia tidak mencoba menyakiti mereka yang mencoba menyakitinya. Dia hanya menarik diri, dan kita juga bisa melakukannya. Dari situasi, dari hubungan. Tidak masalah melakukan hal semacam itu. Mengalah bukan berarti Anda harus menjadi korban terus-menerus. Baik, terima kasih Doni. Saya juga bertanya-tanya tentang hal ini. Baik, para pendengar, terus kirimkan pertanyaan Anda kepada kami di worldslastchance.com. Klik saja hubungi kami. Kami senang mendengar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari Firman Yahwa. Pada tahun 2008, Sonia Kauhan bekerja sebagai pekerja magang di sebuah firma atau perusahaan hukum di Delhi, India. Pada suatu hari Sabtu, dia sedang berada di salah satu stasiun metro Dwarka yang terpencil. Ketika dia ketinggalan kereta, dia harus menunggu. Saat itu tengah hari di akhir pekan dan stasiun yang biasanya sibuk itu sepi. Ketika Sonia menaiki tangga menuju ke ruangan tunggu, dia menyadari bahwa ada sekelompok pria parubaya yang berdiri di sisi lain ruangan itu. Saat melihat wanita muda itu sendirian, para pria itu berhenti berbicara. Kemudian dengan santai seperti kucing malas yang sedang bermain dengan mangsanya, para pria itu bergerak ke arah Sonia dan mengelilinginya, sambil mengucapkan komentar-komentar bersahutan mengenai dirinya. Indra keenam Sonia mengatakan bahwa dia dalam bahaya.
dia melihat sekelilingnya mencoba mencari seseorang, siapapun, tetapi tidak ada orang lain di sana. Karena takut, dia memutuskan untuk meninggalkan ruangan tunggu itu dan kembali lagi nanti, tetapi ada 2 orang pria lain yang berdiri di dekat tangga. Dia tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba, seorang pria muda bertubuh kecil dan kurus muncul entah dari mana. Dia berjalan ke arah Sonia dan bertingkah seolah-olah dia mengenalnya. "Ayo," katanya, "ayo kita berdiri di ujung sana." Mereka berdua pun menunggu bersama dan memasuki kereta bersama-sama. Sayangnya, sekelompok pria itu juga masuk. Orang asing itu bertanya kepada Sonia di stasiun mana dia turun. Sonia memberitahunya, itu bukanlah tempat yang dia tuju, tetapi dia tetap menemaninya sepanjang perjalanan. Bahkan berganti-ganti kereta untuk mengantarkannya dengan selamat sampai pemberhentian. Dia turun bersamanya dan mengantarnya dengan selamat ke taksi sebelum dia sendiri naik ke kereta yang lain untuk kembali. Itu adalah tindakan yang sangat penuh kasih dan bijaksana. Ketika saya mendengar pengalaman Sonia, saya teringat akan salah satu janji favorit saya. Janji yang telah menjadi penghiburan besar bagi saya setiap kali saya merasa takut atau dalam bahaya. Janji ini berasal dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 7 yang berbunyi, "Malaikat Yahwa berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka." Kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 2 dan 3 berkata, "Berdoalah supaya kita terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Yahwa adalah setia. Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu dari yang jahat." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Para pendengar, terima kasih telah menyimak siaran hari ini. Kami berharap Anda dapat bergabung dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC
mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.